Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ketiga ya, ini udah hari Jumat, udah akhir minggu dari karantina mandiri kita. Gimana rasanya 3 minggu di rumah aja? Semoga bisa memberikan manfaat, tetap produktif, semoga bisa tetap disyukuri ya. Dalam satu video, ayah Ruben mengatakan bahwa Bertrand Peto sudah rindu sekali ingin perform. Padahal sama ya, kita juga mungkin udah lama sekali ingin nonton gitu ya, bagaimana Bertrand kembali ke panggung. Apa yang paling kalian rindukan dari performnya Bertrand Peto Putra Onsu? Kalau saya paling dirindukan suaranya pasti ya, satu suaranya, yang kedua adalah rambutnya yang rapi. Saya tim rambut rapinya Sinyo. Kalau kalian mungkin ada yang lebih suka Bertrand tampil dengan rambut poninya gitu ya, itu terserah kalian saja. Rasanya memang sudah lama sekali ya tidak televisi membatasi beberapa acara live, terutama gitu ya, untuk membatasi diri demi kebaikan kita semua. Padahal rasanya beberapa waktu lalu kita masih menganggap tampilan mereka di TV itu ya biasa saja, sebagai sesuatu yang apa sih, yang kayaknya memang sudah tontonan biasa aja gitu. Maksudnya tidak kita tidak nyaris tidak membayangkan bahwa akan ada satu masa seperti saat ini di mana kita semua dibatasi untuk keluar rumah. Kita beberapa acara juga tidak diizinkan karena dinilai tidak bisa mengatur jarak, tidak bisa mengontrol orang-orang untuk bisa tetap social distancing ya. Jadi kita sama sekali tidak membayangkan itu pada awalnya gitu. Tapi sekarang ternyata kita mengalami kayak gini, adalah menjadi bagian yang juga tidak boleh kita lalaikan untuk terus diimani bahwa ada masa dalam hidup, ada beberapa peristiwa yang mungkin kita tidak bisa bayangkan sebelumnya gitu ya, tapi itu terjadi pada diri kita. Itulah kenapa pada setiap diri kita harus siap dengan apapun kemungkinan yang buruk, karena kalau ada kemungkinan baik mah semua orang juga siap gitu ya. Tiba-tiba dikasih duit gitu ya, tiba-tiba ada yang ngasih kendaraan misalnya, itu menyenangkan sekali dan kita pasti siap dengan itu. Tapi kemungkinan buruk, misalnya tiba-tiba kita kehujanan gitu padahal kita lagi buru-buru gitu, atau tiba-tiba uang udah segitu-gitunya kita kehilangan uang misalnya, itu tidak semua orang bisa siap dengan kemungkinan yang tiba-tiba seperti itu. Tapi ternyata bisa saja itu juga terjadi pada diri kita. Maka menjadi pelajaran ya dari ini semua, bagaimana dulu kita melihat bagaimana kakak Bertrand tampil, kita melihatnya biasa saja sebagai tontonan yang, maksudnya tontonan yang kita sukai misalnya, kemudian juga menganggap itu sesuatu yang saya bahkan sudah berekspektasi bahwa wah, nanti habis ini ngapain lagi ya, habis ini ada acara apa lagi ya, mungkin kita terus seperti itu dengan barangkali mungkin memang ini momen ini menjadi pengingat bagaimana dalam hidup kita pun juga sering seperti itu gitu ya, sibuk memikirkan ke depan, sibuk menghayal, melamunkan apa-apa yang sebetulnya juga belum tentu baik bagi kita. Apa-apa yang kita inginkan gitu ya di masa yang akan datang, apa yang kita hayalkan, barangkali selama ini memang kita terlalu sibuk dengan itu, kita terlalu banyak menghitung-hitung apa sih yang belum kita raih sekarang, apa yang masih kita pengen gitu ya, apa yang belum diraih, apa yang akan dijalani nanti dan sebagainya, sampai kemudian barangkali kita lupa untuk bisa menghitung-hitung apa yang sekarang ini terjadi pada diri kita. Kita masih diberi kesempatan untuk, kemarin kan perasaan biasa saja ya ketika kita misalnya keluar rumah, ketemu dengan banyak orang, ngantri berdesak-desakan di tukang bakso misalnya gitu ya, untuk sama-sama misalnya duduk bareng di situ, makan di tempat dan sebagainya, itu kan sesuatu yang biasa saja gitu. Tidak pernah sebelumnya saya pribadi membayangkan bahwa ada cerita dalam hidup di mana kita dibatasi untuk keluar rumah gitu ya. Katanya ini untuk pertama kalinya kelompok rebahan menjadi pahlawan gitu ya, bagi kelangsungan hidup kita manusia dalam berbangsa terutama.
Dan itu sama sekali tidak terbayangkan gitu ya, ketika ketika ternyata oh akhirnya kita harus di rumah aja, oh kita harus keluar dengan menggunakan masker kalau terpaksa sekali, oh kemudian kita kalau keluar itu nggak boleh apa berdekatan sekali dengan orang gitu, nggak boleh bersentuhan kalau bisa. Itu sesuatu yang tidak dibayangkan sebelumnya gitu. Maka menjadi pelajaran bagaimana uh, ya dari kerinduan kita terhadap hal-hal yang biasa kita lakukan itu menjadi pelajaran bahwa barangkali selama ini kita melalaikan apa yang dijalani gitu. Kalau sekarang kita udah bosen nih gitu, udah 3 minggu di rumah, aduh udah bosen ya, ngapain lagi ya di rumah, orangnya itu lagi di rumah kayak gini terus gitu ya, bosen gitu. Jadi ya itu pengennya apa gitu ya, saya juga bingung. Apakah kalau saya bosan dengan itu semua artinya adalah saya ingin sendirian, nggak mau ketemu orang-orang lagi, nggak mau ketemu keluarga, bosen gitu ya di rumah terus. Itu artinya apakah saya menginginkan saya di rumah sakit gitu ya, saya nggak mau orangnya ini terus, bosen. Lalu apakah harus mengisolasi diri, diisolasikan di rumah sakit dalam kondisi sakit? Kan juga tidak gitu. Tapi memang ya fitrahnya diri kita sebagai manusia adalah memang lupa, sering kali lalai dalam bersyukur gitu ya. Katanya dalam beberapa ayat dalam Quran sudah banyak sekali dijelaskan bahwa kita ini kelompok yang banyak mengeluh dan sedikit sekali syukurnya gitu, sedikit sekali bersyukurnya. Padahal Allah itu memberikan kepada kita. Jadi ketika Allah memberi sesuatu pada diri kita, kita belum tentu syukuri itu. Kita udah repot gitu ya, sibuk menghitung-hitung yang belum kita dapatkan. Fitrahnya kita adalah ketika musim hujan pengen panas, ketika panas kok panas banget, coba ada hujan misalnya kayak gitu. Barangkali bukan nikmat Allahnya yang tidak ada, tapi kitanya yang lalai mensyukurinya. Kita terlalu sibuk menghitung-hitung apa yang belum kita dapatkan gitu ya. Padahal pada saat Allah memberikan kepada kita, rumusnya itu kan ketika Allah memberi, Allah bilang dalam Quran bahwa ketika kita mensyukuri nikmat Allah gitu, sesungguhnya nikmat Allah itu bisa berlipat ganda lagi datangnya. Dan jika tidak bersyukur maka azab Allah sangat pedih, katanya seperti itu. Tapi memang padahal Allah sudah begitu baik gitu ya, mengatakan bahwa apabila kita bersyukur Allah akan lipat gandakan nikmat kita. Sementara ketika kita kufur, Allah cuma bilang azab Allah sangat pedih. Allah nggak bilang bahwa adabnya nanti dilipat gandakan misalnya gitu. Padahal demikian kita tidak bersyukurnya. Padahal begitu banyak nikmat yang Allah berikan gitu. Dengan seperti ini saja kita, dengan kita rebahan aja kita masih tidak saya nih bangun tidur gitu misalnya sekarang, tadi malam pada saat saya mau tidur itu saya nyaris tidak saya tidur tidur aja gitu, tidak memperhitungkan apakah nanti pada saat saya tidur itu jantung saya masih berdetak nggak ya gitu, darah saya, aliran nadi saya ini masih mengalir atau tidak gitu, nanti saya bisa bangun lagi atau enggak gitu. Kita tidak pernah tahu itu, dan saya seringkali lupa untuk mengingat itu. Padahal jika sudah mengingat beberapa peristiwa gitu ya, itu sesungguhnya harusnya menjadi pelajaran sekali bagi kita. Seperti bagaimana misalnya almarhum Asraf gitu ya, katanya diceritakan belum lama kok ngobrol dulu sama BCL-nya, minta dibikinin mie katanya dan sebagainya. Saya membayangkan pada saat saya meminta dibikinkan mie itu rasanya saya tidak akan mengingat bahwa dalam beberapa menit setelahnya saya harus sudah meninggal gitu ya. Dan itu menjadi pelajaran sekali seharusnya bagi diri kita. Tapi memang dasarnya kita sudah terlanjur lalai dan hatinya mengeras gitu, sulit sekali menerima nasihat kadang-kadang gitu. Padahal itu kurang gimana dipertontonkan untuk menjadi pelajaran bagi kita gitu ya. Padahal pada saat Allah memberikan sesuatu itu rumusnya adalah seperti, mungkin kalau saya mengibaratkannya seperti kita menitipkan sesuatu. Ketika saya parkir motor di parkiran adalah karena saya percaya pada bapak parkir bahwa bapak parkir akan menjadi syariat untuk menjaga motor saya tetap aman misalnya gitu ya di parkiran itu dan sebagainya. Untuk kemudian kita percaya. Seperti ketika kita mempercayai orang, ketika kita menitipkan sesuatu, bukankah akan menjadikan kita
tidak khawatir ketika kita menitipkan sesuatu lagi pada orang tersebut. Misalnya pada saat ini sebentar ya, titip handphone dong, mau pipis misalnya gitu. Karena kita percaya. Nah pada saatnya nanti kemudian misalnya kita tahu bahwa orang itu bisa dipercaya, oh berarti nggak apa-apa kalau kita titipin sesuatu yang berharga sama dia gitu. Mungkin nanti pada saatnya lagi aduh mau ke toilet nih, titip handphone ya, misalnya lagi di tempat umum, titip handphone ya, aduh ini juga ribet nih bawa dompet ke dalam, titip dompet ya misalnya gitu. Bisa jadi kan kita juga seperti itu pada saat kita sudah mempercayai seseorang. Nah barangkali Allah ya ini tentu saja Allah maha baik ya gitu, terlepas dari ini mah hanya analogi saja saya untuk mengingatkan diri saya, mungkin kan kurang lebihnya mungkin seperti itu ya. Pada saat kita ingin Allah percaya pada diri kita adalah juga kita harus menjaga dulu apa yang Allah berikan pada diri kita saat ini gitu. Gimana Allah mau percaya sementara amanat yang ada sekarang saja juga belum tentu dijaga dengan baik oleh kita gitu. Kita terlanjur sibuk untuk berpikir bahwa aduh saya belum punya pasangan nih misalnya, aduh ini belum dikasih anak nih udah berapa lama gitu misalnya, atau mungkin kita sibuk pengen mobil deh kayaknya gitu. Kita lupa barangkali untuk bisa menjaga dan mensyukuri yang ada saat ini gitu ya, untuk membuktikan pada Allah bahwa kita memang layak dipercaya gitu. Yang merindukan pasangan mungkin kita lupa bahwa aduh gimana mau punya pasangan, ngurus diri sendiri aja juga kita masih lalai gitu, masih heboh, masih banyak yang kurangnya misalnya. Atau mungkin kita aduh pengen punya anak nih, sibuk terus dengan itu, sementara kita juga lupa nanti itu kalau dikasih anak kita masih bisa jalanin hidup dengan normal nggak gitu ya, maksudnya dengan hidup sewajarnya, ngurus diri sendiri juga, ngurus pasangan sudah betul atau tidak misalnya kayak gitu. Termasuk juga aduh pengen mobil, kita sibuk gimana caranya dapat mobil gitu, sementara ternyata jangan-jangan motor yang kita punya aja juga sering gak dicuci gitu ya, sering gak diurusin, kapan terakhir servis ya, pajaknya kapan berakhir misalnya. Hal kayak gitu dulu gitu yang mungkin seharusnya kita kendalikan diri untuk bisa menyadari bahwa segala sesuatu ada masanya kok. Kalau Allah percaya, kalau ketika kita sudah bisa menjaga yang sekarang ada, barangkali dengan itulah Allah menjadi percaya gitu. Nah sekarang kalau kita belum berhasil membuktikannya kepada Allah gitu bahwa kita layak dipercaya, terus kita udah minta yang lebih besar lagi, mungkin kita bisa mengevaluasi diri lagi bahwa seorang pembelajar motor gitu ya, seseorang yang baru belajar motor nih gitu, atau baru belajar mobil, itu kan rasanya bawa kendaraan itu heboh banget gitu ya, gimana ngegas aja juga nggak tahu nih segimana sih nginjek kaki di gasnya itu gitu, atau mungkin gimana caranya pakai motor itu ngegas tangannya itu sampai di batas mana sih gitu ya, nariknya misalnya kayak gitu-gitu. Itu aduh gimana sih menyeimbangkan berdirinya motor itu kan sulit sekali, bahkan berada di atas mobil, di atas motor aja juga untuk pembelajar kan rasanya sulit gitu ya, berat sekali. Dan coba sekarang bandingkan dengan pembalap-pembalap yang biasa di sirkuit itu gitu ya, misalnya Valentino Rossi atau Marquez misalnya, itu bawa motor kan udah aduh udah pegangannya banget nih gitu, udah gampang banget kayaknya gitu, ngebut tuh udah biasa aja gitu buat dia. Maka saya mengajarkan diri saya bahwa untuk menerima suatu amanat yang diberikan Allah kepada kita, rumusnya adalah memang keawakan kalau kata orang Sunda mah. Jadi harus kebadanan dulu sama diri kita gitu, karena kitanya sanggup nggak kalau dikasih amanat itu, benar yakin kalau misalnya kita bertambah tanggung jawabnya, kita bisa benar-benar amanah gitu, berterima kasih sama Allahnya, bisa menjaga dengan baik misalnya juga belum tentu. Sama seperti ketika kemarin kita berhayal bahwa oh kayaknya kalau nanti ini konsernya Sinyo bagus nih nanti kalau begini kalau begitu, misalnya kita berhayal banyak sekali tentang itu, ternyata ada corona, malah tidak bisa, jangankan untuk konser dengan seperti biasanya di panggung lebih besar dan sebagainya, ini malah mau keluar aja juga susah misalnya gitu, untuk ngadain acaranya juga nggak bisa, yang udah direncanain juga di cancel misalnya.
dari situ kita bisa belajar bahwa apa yang ada di hadapan kita pada saat ini barangkali adalah merupakan sesuatu yang akan demikian sangat kita rindukan pada suatu masa nanti gitu. Maka mari didik diri kita untuk bisa menyadari bahwa mensyukuri yang ada dulu, yang ada disyukuri dulu, sambil anggaplah itu sebagai pembuktian pada Allah bahwa kita layak untuk menerima amanat yang berikutnya, bahwa kita layak untuk dipercaya, bahwa kita sudah sangat bersyukur, kita sudah termasuk kaum yang mampu pandai berterima kasih misalnya. Itu dulu mungkin yang tidak boleh lupa untuk kita lakukan gitu, sambil kita menunggu amanat-amanat Allah yang berikutnya. Karena seperti Quran jelaskan, barangkali kita sangat menyukai sesuatu padahal belum tentu baik bagi kita, dan bisa jadi kita sangat membenci sesuatu padahal justru itu yang baik bagi kita gitu ya. Mari kita sama-sama belajar untuk mendidik diri untuk menyadari bahwa apa yang ada di hadapan kita saat ini adalah yang terbaik dari Allah, dan Allah tidak pernah salah dengan takdirnya. Bahwa Allah memberikan janji kalau kita bersyukur, Allah tambahkan nikmat kita, dan satu-satunya makhluk satu-satunya yang tidak akan pernah mengingkari janjinya adalah Allah, bukan apa makhluk mana yang bisa sekonsisten itu dalam berjanji. Rasanya tidak ada kecuali Tuhan kita. Maka mari berterima kasih, maka mari mensyukuri, menjaga apa yang kita punya, berterima kasih, berlapang dada dengan yang terjadi. Sampai sama-sama kita ikhtiar, kita sama-sama berdoa semoga apa yang kita jalani ini segera berlalu, semoga kita bisa menjalani kehidupan normal seperti biasanya lagi, semoga kita bisa segera melihat Sinyo perform, kemudian kalian Bento X Bensu bisa tetap mensupport, bisa datang ke lokasi, bisa nangis-nangis histeris bareng lagi. Semoga Allah dengan itu ridho. Semoga Allah memberikan kita kehidupan yang lebih baik setelah ini, setelah kita bisa menunjukkan bahwa dengan kita diberikan ini, kita bisa bertanggung jawab dan berterima kasih tetap sama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.